Nah, sekarang tentang miskat, misbah, zujajah. Imam Ghazali memaknai miskat itu sebagai ar-ruh al-khisas, daya khis, daya indrawi. Jadi miskat itu fisik indrawi kita, panca indera kita. Mengapa kok disebut miskat? Ya miskat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca indera kita itu kan ya modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah itu miskat. Jadi daya indrawi kita. Jadi aspek fisik kita itu miskat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu miskat. Nah, di dalam miskat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau ar-ruh al-aqli, kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiyah. Jadi, kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi. Lahirnya nanti ilmu. Karena kenapa disebut misbah atau lampu? Ya karena ilmu inilah yang jadi hidayah, memancarkan terang ke seluruh dunia. Makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah sirojam muniroh, lampu yang memberi cahaya. Itu karena mereka punya daya rasional, itu misbah. Jadi dalam tubuh fisik kita ada daya intelijensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahiyah. Nah, ada zujajah. Zujajah ini kalau Imam Ghazali mendefinisikannya ar-ruh al-khoyali atau daya imajinasi. Ar-ruh al-khoyali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia miskat. Dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat. Yang menyambung antara miskat dengan misbah itu zujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Zujajah lah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu dan pengetahuan kita. Makanya zujajah ini tidak boleh kotor. Kalau dia kotor, dia gelap, dia tidak akan bisa memancarkan misbah ke miskat. Justru dia akan jadi penghalangnya cahaya. Jadi itu miskat, misbah, zujajah. Jadi kemampuan imajinatif kita, kemampuan, kalau istilahnya Ghazali, khoyali, daya abstraksi kita untuk menyambungkan dunia batin dengan dunia lahir. Batin kita yang misbah itu sifatnya ideal, jernih, sementara miskat ini yang duniawi. Perantaranya zujajah, kaca tadi. Kalau zujajahnya terang, dia bisa dari misbah menerangi miskat. Kalau tidak, ya miskatnya jadi gelap. Disinilah hidup kita terus menjadi gelap. Nah, ada syajaroh mubarokah. Syajaroh mubarokah itu dalam bahasanya Imam Ghazali ilmu jiwa reflektif atau ar-ruh al-fikri. Kenapa pakai istilah syajaroh mubarokah? Ya, karena ibaratnya seperti pohon. Pohon itu kan nanti dimulai dari akar, kemudian muncul batangnya, kemudian muncul cabangnya, kemudian muncul rantingnya, dan seterusnya. Sehingga hanya dari akar yang kecil,
kemudian muncul banyak sekali tumbuhan dari situ, cabang, ranting, daun, buah, dan lain sebagainya. Nah, sajarah mubarokah atau jiwa reflektif itu seperti itu. Ilmu-ilmu wawasan keilmuan kita mubarokah semakin lama semakin menjadi banyak, semakin menjadi luas. Zaitun itu sebagaimana minyak zaitun minyak yang menerangi lampu, yang sifatnya la syarqiyah wala gharbiyah. La syarqiyah wala gharbiyah itu maksudnya dia murni rasional objektif, tidak barat tidak timur, itu tidak tendensius, dia jernih. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Jadi menurut Imam Ghazali, dalam diri kita, dalam miskat kita, ada misbah, daya rasional. Yang daya rasional ini dibantu oleh zujajah, daya khoyali. Yang sumbernya misbah tadi adalah syajarah mubarokah, jiwa yang reflektif. Jiwa yang reflektif itu berarti jiwa yang menyambung langsung dengan Allah. Ar-ruh al-fikri, yang berpikir secara reflektif. Yang dia ini dalam kebenaran dia murni, rasional, objektif, jernih. Kalau iya ya dibilang iya, kalau tidak ya dibilang tidak. Kalau masih syarqiyah atau masih gharbiyah berarti belum murni. Berarti zujajahnya masih agak kotor. Nah, kemudian ada yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar itu kalau menurut Imam Ghazali melambangkan jiwanya para sufi. Kalau tadi sajarah mubarokah jiwa reflektif, kalau ini daya suci, daya profetik, daya kenabian yang biasanya dimiliki para wali. Kondisi murni, kondisi jernih itu kan yang punya adalah para kekasihnya Allah. Nah, para kekasih Allah ini loh yang yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Orang-orang ini dalam dirinya sendiri sudah ada cahaya. Jadi dia memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun sebelum disentuh oleh api, dia sendiri sudah hampir punya cahaya. Yakadu zaituha yudi'u. Apalagi kalau cahaya Allah hadir dalam diri mereka. Disitulah nanti ada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi diri kita, diri para sufi, para wali yang jernih bercahaya, kehadiran cahayanya Allah lagi, maka semakin terang cahayanya. Itulah nur ala nur. Jadi ya makna ringkasnya, mari kita bersihkan batin kita bersihkan diri kita, jiwa kita. Jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya. Apalagi jika nanti cahaya Allah hadir dalam diri kita. Disitulah nur ala nur terjadi. Cahaya di atas cahaya. Itulah makna ayat ini menurut Imam Ghazali. Baik, ambil nafas sebentar ya. Itu tadi kita baru membahas surat An-Nur ayat 35 yang sering dikutip oleh banyak orang.